Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Bagaimana kabar mulur? Semoga sehat-sehat selalu. Monggo kita bareng-bareng menyimak terkait Windows Live Mail, yaitu cara mudah dan cepat merestore email dan merestore address book. Ini terkait penggantian operating system dari Windows 7 ke Windows 10. Monggo disimak bareng-bareng dengan tenang dan nyaman. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Windows Live Mail. Di sini bisa kita lihat masih kosong, belum, artinya belum ada email dan address book sama sekali. Oke, ini adalah versi terakhir dari Windows Live Mail. Silahkan bisa di-download secara gratis. Kemudian kita punya backupan folder Windows Live Mail di komputer sebelumnya atau di hard disk sebelumnya, dan ada file CSV hasil backupan address booknya. Jadi bisa kita lihat di drive F ada dua file yang kita butuhkan, yaitu berupa folder dan file CSV. Oke, langsung saja kita cek di option, kemudian mail, dan ke tab advance. Di sini kita tinggal klik maintenance, kemudian store folder, dan bisa kita lihat ini adalah default store location-nya. Kita cek terlebih dahulu untuk default location-nya. Di sini kita tinggal copy pastekan di Explorer. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah default dari folder Windows Live Mail. Oke, nah di sini bisa kita lihat ini adalah F, tadi folder emailku adalah yang punya backupan kita. Untuk menggantinya sangat simpel sekali, kita tinggal mengarahkan ke drive F, kemudian folder emailku dan folder Windows Live Mail. Ingat, di folder Windows Live Mail-nya. Kemudian kita tinggal OK, kemudian kita tinggal yes saja. Kita OK lagi, kemudian kita tutup untuk aplikasi Windows Live Mail-nya dan kita coba buka kembali. Oke, kita coba buka kembali dan hasilnya adalah trala. Oke, email-email sudah masuk semua. Di sini kita cuma perlu melakukan input password email kembali. Jadi semua email-email yang ada di backupan folder sudah masuk semua, tanpa perlu kita susah-susah untuk melakukan copy paste atau import. Oke, kemudian kita tinggal klik yes untuk default emailnya. Nah, di sini bisa kita lihat semua email sudah kembali. Bisa kita lihat ada ribuan email. Ribuan email ini yang belum terbaca itu masih sama seperti yang kita lakukan di backup awal. Yang belum terbaca artinya dia belum terbaca. Kalau sudah terbaca, dia sudah terbaca. Oke, kita lakukan quick views-nya. Saya biasanya tinggalkan cuma satu saja. Jadi quick views-nya cuma unread email saja. Unread email itu akan mentotal semua email yang belum terbaca. Di sini ada satu folder dengan ribuan email tidak terbaca. Ini adalah semacam kayak email berlangganan, cuma pemberitahuan saja, tidak terlalu penting, makanya tidak dibaca oleh user. Kita tinggal mark as read, kita tandai sebagai sudah terbaca. Untuk yang lainnya bisa dikondisikan atau diabaikan saja. Jadi sampai sini kita sudah berhasil melakukan impor semua email atau merestore semua email. Untuk settingan-settingan mulai dari message rule, kemudian dari signature dan lain sebagainya bisa dikondisikan. Oke. Nah, di sini bisa kita cek untuk email account-nya. Bisa dicek ya. Nah, ini masih defaultnya. Ini settingan masih sama dengan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk incoming dan outgoingnya sudah terisi dan passwordnya masih kosong. Di sini kita tinggal masukkan password untuk akun dari email tersebut. Silakan dikoordinasikan dengan tim IT-nya, atau mungkin kalau punya bisa langsung diketikkan di text box password. Kemudian tinggal di OK saja. Kira-kira seperti itu. Jadi restore email dengan cara ini kita tetap harus tahu password emailnya. Kalau tidak ya cuma email masuk tapi tidak bisa untuk menarik email. Di sini saya coba untuk narik email, sepertinya gagal, mungkin passwordnya salah. Akan saya double check lagi untuk password dari email dengan akun tersebut. Oke, sebentar kita coba dulu.
seharusnya ada 13 digit email. Oke, password sudah betul dan kita bisa langsung send receive email. Oke, kita coba tutup dan kita buka kembali. Secara otomatis dia langsung melakukan cek email yang ada di mailbox server. Jadi bisa kita lihat no new email message, artinya tidak ada email baru. Di sini cuma kedip saja karena emailnya secara lokal, kalau diakses melalui jaringan lokal, jadi cuma kedip saja. Oke, kita tinggal cek-cek yang lainnya untuk memastikan semuanya sudah terkondisikan dengan baik. Kalau sudah yakin, kita tinggal lanjut untuk melakukan restore address book. Seperti biasa, kita tinggal melakukan impor CSV-nya dan kita next. Nah, di sini ini adalah permasalahannya kalau kita melakukan restore data dari OS Windows 7 akan muncul seperti itu. Dan inilah solusinya jika terjadi kegagalan dalam melakukan impor address book. Kita tinggal copy paste, kemudian kita rename, kita bedakan. Jadi kita masih punya yang asli ya. Nah, di sini yang Win 10 ini adalah nanti akan kita lakukan edit, tinggal klik kanan edit. Saya menggunakan Notepad++ karena fiturnya bagus. Nah, di sini ini adalah permasalahannya. Jadi solusinya adalah kita tinggal mengganti koma dengan titik koma. Nah, di sini kita lakukan replace koma dengan titik koma secara menyeluruh dengan klik replace all. Setelah itu kita close dan kita simpan kembali. Oke. Setelah itu kita coba lakukan impor address book kembali dengan cara yang sama, klik impor, kemudian CSV dan di browse ke yang baru tadi. Kemudian kita next. Nah, di sini kita sudah berhasil memperlihatkan tabelnya dan kita tinggal oke saja, next. Kemudian address book kontak akan otomatis diimpor. Nah, di sini kita bisa lihat sudah terimpor dengan betul. Kita tinggal coba cek untuk lakukan email baru, di sini bisa muncul semua gitu. Jadi sudah bisa dipakai. Jadi semua kontak bisa muncul dan ada di daftar email baru. Artinya tidak masalah, sudah berhasil. Oke. Caranya seperti itu, kita double cek lagi untuk memastikan. Nah, di sini bisa kita lihat sudah muncul. Nah, ini kita tinggal lakukan tes email saja. Kita lakukan testing email untuk memastikan bisa ngirim email. Dia cuma kedip saja dan email sudah terkirim. Kita cek di send item, di outbox. Di outboxnya kosong, maka harusnya sudah masuk di send item. Selanjutnya silahkan dicek kembali untuk menu-menunya, mulai dari email yang masuk, folder, kemudian address book, kontak, dan lain sebagainya. Untuk khusus untuk meset rule, dia settingannya ada di regedit. Jadi kalau pengen meset rule dimasukkan ke settingan yang baru, silahkan dicek terlebih dahulu di komputer yang lama, dicek di bagian regedit, dan silahkan di satu folder regedit itu diekspor supaya nanti bisa mendapatkan file reg, dan kemudian di komputer yang baru tinggal di merger saja, kemudian nanti bisa dicek dan meset rule bisa ada terlist di Windows Live Mail yang baru ini gitu. Kira-kira kalau sudah mantap, semua tidak ada masalah, maka bisa dicoba kembali. Silakan dilakukan restart komputer, kemudian dicek email-emailnya, kemudian send receive juga, pastikan sudah berfungsi dengan normal. Send receive ini adalah untuk menarik email, karena ini posisi emailnya ada secara lokal melalui jaringan lokal, maka dia prosesnya tidak terlihat, cuman terlihat seperti kedip saja. Ini baru akan berasa kalau email yang kita tarik berjumlah puluhan megabyte atau berjumlah ratusan email dengan email yang size-nya kecil-kecil, maka akan muncul proses penarikan email. Oke, saya kira cukup sekian untuk video tutorial restore email dan address book di Windows Live Mail. Oke, kira-kira seperti inilah. Monggo dilihat kembali videonya kalau belum jelas, dan semoga video pendek ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.